Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa kepada para jamaah Jum'ah sekalian untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita berada di penghujung tahun 1440 Hijriah. Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 29 Dzulhijjah, dan besok malam kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1441 Hijriah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berbicara mengenai tahun baru Hijriah, maka kita pasti akan mengingat satu peristiwa yang luar biasa, yang mana peristiwa itu adalah hijratul Rasul bersama para sahabatnya, yang kemudian para sahabat itu disebut dengan kaum muhajirin yang ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Yathrib, yang kota Yathrib itu kemudian berubah nama menjadi Al-Madinatul Munawwarah atau Madinatun Nabi, yaitu kota Nabi. Maka Rasulullah ini sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Tetapi perhitungan kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram, karena memang keputusan dan tekad untuk melaksanakan hijrah itu ada pada bulan Muharram, sehingga tahun baru Hijriah tepatnya adalah 1 Muharram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait peristiwa hijrah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Di antaranya pelajaran yang terpenting itu adalah bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh kaum Ansor, yaitu orang-orang yang sudah beriman lebih dulu yang berada di Madinah. Bagaimana mereka menyambut saudara-saudara sesama muslim yang sama-sama memiliki keimanan yang datang kepada mereka yang disebut kaum muhajirin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Surat Al-Hasyr ayat 9 ini menggambarkan betapa yang dilakukan oleh kaum Ansor. Ada hal-hal yang luar biasa. Di ayat ini dijelaskan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang lebih dahulu bertempat tinggal di Madinah Al-Munawwarah, dan mereka juga sudah memiliki keimanan, artinya sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka mereka yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, artinya orang-orang sesama mukmin yang ikut hijrah bersama Rasul, yang mereka disebut kaum muhajirin. Bukan hanya itu, tapi sikap Ansor dipuji oleh Allah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka kebutuhan apapun terhadap apa yang telah mereka beri. Artinya orang-orang Ansor memberikan kepada orang muhajirin tanpa ada tendensi apapun di dalam hatinya, tanpa ada harapan imbalan apapun. Semua itu karena landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap kaum Ansor yang ketiga adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor ini memiliki sikap yang namanya ithar. Ithar yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Dalam konteks ini adalah mendahulukan kepentingan orang-orang muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun mereka orang Ansor sesungguhnya dalam keadaan juga butuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tiga sikap inilah sesungguhnya adalah sikap akhlak yang baik di dalam Islam. Yang pertama adalah mencintai sesama orang beriman. Tentunya cinta itu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ditunjukkan oleh orang-orang Ansor, yuhibbuna man hajara ilaihim. Dampak dari cinta yang didasari oleh keimanan yang baik, maka ketika mereka memberikan pertolongan, ketika mereka memberikan sesuatu kepada kaum muhajirin, maka tidak ada tendensi apapun, tidak ingin mendapatkan imbalan apapun, semuanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap yang ketiga adalah ithar, yaitu mendahulukan kepentingan bersama, mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini adalah sikap yang luar biasa baik yang ditunjukkan oleh orang-orang muhajirin. Dan ternyata orang-orang Ansor ketika menerima perlakuan yang luar biasa dari orang-orang muhajirin, ketika orang-orang muhajirin menerima perlakuan yang luar biasa dari orang-orang Ansor, tidak lantas kemudian orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah itu memanfaatkan kesempatan dengan mengambil sebanyak-banyaknya. Tidak. Ternyata mereka memiliki sikap yang disebut iffah, yaitu bagaimana menjaga kehormatan. Kita tahu ada satu kisah yang menarik. Kaum muhajirin, salah satunya adalah sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf adalah seorang konglomerat yang luar biasa di Mekah ketika itu. Tetapi ketika dia memutuskan untuk hijrah bersama Rasul, maka sudah barang tentu tidak ada yang dibawa kecuali pakaian yang menempel pada dirinya. Karena zaman dulu tidak mungkin bisa membawa uang yang non tunai. Kalau hari ini ada ATM, maka zaman dulu tidak ada. Maka semua harta ditinggalkan di Mekah karena memang dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah disambut oleh orang-orang Ansor, lalu diberi fasilitas yang luar biasa. Ternyata Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan begitu saja, tetapi dia menjaga kehormatan dirinya, lalu mengajukan satu pertanyaan kepada orang-orang Ansor, dullani ala suq, tunjukkanlah kepadaku di mana pasar Madinah itu. Lalu ditunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf pasar Madinah. Di situ Abdurrahman bin Auf demi menjaga kehormatannya, maka dia mulai berbisnis, dia mulai bekerja di pasar, dan kemudian akhirnya menjadi konglomerat orang-orang muslim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sehingga dari kisah kaum muhajirin dan ansor yang kita petik dari peristiwa hijrah ini, ada sifat-sifat yang harus kita teladani. Yang mana sifat terpuji tadi dari orang muhajirin, dari orang ansor, dan juga orang muhajirin, ada sikap iffah, ini juga harus kita teladani. Disinilah insya Allah
Kalau kita mampu meneladani sikap-sikap yang dicontohkan oleh orang-orang yang luar biasa ini, maka insya Allah kehidupan kita akan harmonis dan kita akan bisa bersinergi satu sama lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul cerminan dari akhlak mulia ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا
آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة